Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Allah tidak pernah tergesa-gesa dalam memulihkan. Ia menyempurnakan pertobatan, bukan sekedar menghapus kesalahan. Dalam Kejadian 44, Yusuf merancang ujian terakhir, bukan untuk membalas luka masa lalu, melainkan untuk melihat apakah hati saudara-saudaranya sungguh telah berubah. Apakah mereka akan mengorbankan Benyamin seperti dulu mereka mengorbankan Yusuf? Ataukah kasih telah menggantikan egoisme? Seringkali Allah membawa kita kembali ke situasi yang mirip dengan luka lama. Bukan untuk menyakiti, melainkan untuk melihat apakah respon kita masih sama atau sudah diubahkan oleh anugerah. Piala perak diletakkan di karung Benyamin. Situasi ini sengaja dibuat mirip masa lalu. Seorang adik terancam hilang. Saudara-saudara diuji dalam tekanan. Allah kadang mengizinkan ujian yang mengulang pada pola lama. Bukan untuk menjebak, melainkan untuk mematahkan siklus dosa yang selama ini mengikat hati. Ketika piala ditemukan, mereka semua kembali ke kota. Tidak ada yang kabur, tidak ada yang menyalahkan Benyamin. Pertobatan sejati selalu memulihkan solidaritas. Berbeda dengan masa lalu, kini mereka berdiri bersama-sama. Dosa dulu memecah belah, tetapi pertobatan menyatukan kembali. Yehuda maju sebagai juru bicara. Dialah yang dulu mengusulkan penjualan Yusuf. Kini ia menyampaikan pembelaan yang panjang, jujur, dan penuh empati. Inilah tanda hati yang telah diproses Allah. Puncaknya adalah kalimat pengorbanan. Biarlah hambamu ini tinggal sebagai budak tuanku, ganti anak itu. Ini bukan retorika. Ini adalah kesediaan kehilangan kebebasan demi menyelamatkan yang lain. Dulu, adik dikorbankan demi keuntungan diri sendiri. Kini, kakak mengorbankan diri demi adiknya. Disinilah dosa keluarga dihentikan. Kasih yang rela berkorban adalah bukti paling nyata bahwa Injil telah bekerja di dalam hati. Yusuf mendengar semuanya. Kasihnya sudah lama ada, tetapi ia menunggu perubahan nyata, bukan air mata sesaat. Pemulihan sejati lahir ketika kasih dan kebenaran bertemu. Dan kini, bukti itu terlihat jelas. Pengorbanan Yehuda menunjuk langsung kepada Kristus. Yehuda berkata, "Biarlah aku menggantikan dia." Kristus berkata, "Akulah gembala yang memberikan nyawa bagi domba-dombaku." Namun Kristus melangkah lebih jauh. Yesus tidak hanya bersedia, ia sungguh-sungguh menjadi pengganti, menanggung hukuman kita, supaya kita menerima hidup. Kejadian 44 mengajarkan bahwa Allah menguji pertobatan sampai tuntas. Pertobatan sejati terlihat dalam pengorbanan. Kasih yang rela berkorban memulihkan relasi. Pemimpin sejati melindungi yang lemah. Kristus adalah pengganti yang sempurna. Saudara, jika hari ini Allah menguji hati saudara, ingatlah
Ujian itu bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk memulihkan sepenuhnya. Ujian terakhir ini membuka pintu rekonsiliasi penuh. Ketika hati sungguh berubah, Allah tidak menunda pemulihannya. Kasih yang rela berkorban adalah tanda bahwa Injil hidup dan bekerja di dalam diri kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau adalah pengganti yang sempurna. Ujilah hati kami dan ubahkan respon kami, agar kami tidak lagi hidup bagi diri sendiri, melainkan rela mengasihi dan berkorban seperti Engkau. Pulihkan relasi yang rusak dan bentuk hati kami seturut kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, penebus dan pendamai kami berdoa. Amin.